Terima kasih sudah hadir, masih semangat walaupun ini di hari Rabu dan walaupun ini di tengah malam ya, tapi masih semangat, masih banyak orang yang datang. Saat ini kita ada partisipannya 104 orang, ini cukup luar biasa ya bagi rekan-rekan sekalian yang hadir. Terima kasih banyak. Nah, sesi hari ini kita akan dengan judul Building Movie Recommendation System Using Python. Ini merupakan sebuah project yang ada di Dikilab Project. Sebelum kita memasuki sesi mentoringnya, ada beberapa ketentuan yang mungkin aku mau ingatkan ke rekan-rekan Dikilab juga. Yang pertama, pastikan internet yang terkoneksi itu stabil, jadi supaya tidak mengganggu sesi data mentoring ini, pastikan internet yang digunakan sekarang stabil. Kemudian rekan-rekan juga siapkan buku catatan dan alat tulis juga untuk mencatat hal-hal yang penting nanti disampaikan oleh narasumbernya. Yang ketiga, peserta tidak perlu mengaktifkan suara untuk selama sesi berlangsung, tapi kalau mau menyalakan video boleh banget. Memang tidak apa-apa kalau misalkan ingin menyalakan videonya. Kemudian untuk sesi tanya jawabnya nanti peserta bisa langsung bertanya di Zoom group chatnya yang rekan-rekan sekalian sedang absen nih. Itu jika sudah diketik pertanyaannya nanti tinggal langsung share to everyone. Jangan lupa supaya kita yang mengikuti sesinya nanti bisa melihat juga apa pertanyaannya dan apa yang ditanyakan. Kemudian rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai, aku juga ingin memperkenalkan narasumber kita hari ini yang mungkin sebelumnya aku akan menjelaskan sedikit profilnya mengenai beliau. Nah, beliau ini awalnya mengenal bahasa pemrograman dari salah satu mata kuliah saat masih menempuh sarjana di ITB. Nah, ketika sudah lulus, beliau tidak menyangka ilmu ini kemudian lebih dibutuhkan di dunia kerja. Benar ya nih? Nah, itu Benar, benar, benar. berawal dari sebuah di IT konsultan di sebuah perusahaan. Beliau kemudian terdorong untuk mempelajari lebih banyak mengenai data hingga akhirnya sampai tertarik nih sampai sekarang ini. Nah, seperti SQL, Tableau, dan Python dipelajari juga secara mandiri, dan hingga sekarang nih beliau merupakan salah satu tim data di perusahaan yang kita udah tidak asing lagi ya kalau kita sebut yaitu di Traveloka. Nah, mari kita sambut Karl Christian. Silakan Mas. Oke, oke. Thank you, Ray. Ya. Oke. Hai semua. Jadi sesi kali ini aku akan sharing tentang building movie recommendation system using Python. Ini project yang udah ada di Dikilab sih. Cuma aku mau review sekilas tentang bagaimana sih itu idenya dari mana dan gunanya buat ngapain sih itu projectnya. Oke. Jadi ini aku mau sharing sebentar perjalananku awal setelah aku lulus kuliah. Kuliahku jurusannya perminyakan, sama sekali nggak ada tentang IT-nya. Cuma ada tentang IT dikit, tapi ya selain itu aku otodidak ngoding sendiri. Gimana caranya ngulik SQL, Python, seperti yang dibilang tadi. Di situ aku keterima di IT Consultant. Perusahaannya agak kecil sih, tapi di sana aku kayak expose banyak tentang apa sih itu data, apa sih itu tools IT seperti SAP sih kebanyakan di situ, masih tradisional. Di situ aku di DID data analis, dan di Tokopedia juga data analis dan business intelligence. Ini di dua company ini aku mulai masuk di bidang data. Jadi aku ngerti SQL lebih dalam, SQL yang sampai kemarin yang dari Nelda itu sampai ribet tuh aku juga ngalamin sih di sini. Bahkan aku sampai robust dan gimana lebih efektif supaya nggak makan memori. Sampai sekarang aku masih aktif di business intelligence di Traveloka. Kerjaanku masih sekilas tentang bagaimana sih supaya efektif. Di sana kita pakai Tableau sama Google Data Studio kalau kalian ingin tahu. Terus aku juga ada beberapa set project sih. Ngajar math juga di Zenius sempat, tapi sekarang udah enggak, terlalu lelah. Di situ
aku juga jadi mentor di Google Bangkit. Jadi ini ada program namanya Bangkit. Google ngajakin semua startup unicorn, Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak buat nyumbang mentor buat ngajarin masyarakat Indonesia khususnya yang mau melek di bidang data. Terus ada kontributor di Dikilab seperti sekarang ini. Aku juga aktif nulis di Medium buat beberapa kira menarik, contohnya di Python, Tableau juga. Dan kadang-kadang aku juga ada jadi speaker di beberapa acara. Bahkan aku juga jadi mentor di internal mungkin Traveloka dan Tokopedia. Jadi ini kesibukanku selama keseharianku sih. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke sesinya, sebaiknya aku ngomong dulu gimana sih outline-nya. Jadi apa yang pernah kerjakan di sini, mulai dari apa sih itu Python, dan seberapa bagus sih Pandas sama NumPy, gimana sih kalian udah mengenal Pandas atau NumPy atau belum? Halo Terus Mas. project, halo, iya? Halo Mas, ini ada slide-nya kan Mas yang di show? Ada. Bisa di show kan Mas? Sepertinya belum ada. Oh, kok nggak muncul? Nggak kelihatan ya? Oke, Belum, ini saya ngeliat diri saya sendiri. kelihatan ya? Ya, ini udah Nggak bisa. kelihatan ya? Tadi belum. Oke. Oke, Lupa sekarang udah. gue. Sorry lupa guys. Oke, thank you. Kelihatan ini ya? Oke. Ya. Jadi ini outline yang akan aku bicarakan di sesi kali ini. Introduction to Python, terus apa itu Pandas dan NumPy, terus workflow-nya gimana di project ini dari awal sampai akhir, dan ETL apa aja sih yang biasanya di industri itu yang bisa dilakukan, terus bagaimana nge-build movie recommendation system itu sendiri, dan kita sit out. Langsung aja. Apa itu Python? Jadi, Python itu sebenarnya basicnya dari C, dan itu programming language yang sangat handy, easy, mudah dimengerti, bahkan beberapa sintaks itu mirip bahasa Inggris bisa. Jadi kalau kalian bisa di bahasa Inggris, mestinya Python juga belajar dikit juga bisa sih mestinya. Tinggal nge-match sintaksnya. Kalau dibandingin C sih jauh lebih susah sih. Terus, jadi di Python ini kamu bisa nge-crunching data size yang cukup besar, dan misalnya di Jupyter Notebook sih. Aku belum tahu sampai limitnya, tapi aku pernah nge-crunch sampai beberapa giga pun, dan rows-nya sampai gede pun, itu dalam hitungan detik selesai sih. Terus kita bisa scale up juga, misalnya kita mau scale up sampai ke cloud computing di GCP, bisa banget, karena bahasanya udah match, pakai Python dua-duanya. Terus ada banyak banget contributing library yang robust banget. Pandas, NumPy, scikit-learn buat machine learning, dan good-nya lagi, semuanya ini free, open source. Dan yang terakhir, yang keempat, ada gampang untuk di-deploy. Misalnya kita mau deploy machine learning model kita ke production, itu gampang banget sih. Tinggal karena bahasanya sama sih, tadi saya bilang. Jadi di Python tuh sangat bagus untuk di engineering juga, selain di modeling. Jadi gampang sih kalau mau di-deploy di platform. Ya, ini sih gampangnya karena dia bisa communicate dengan bahasa lain, contohnya Java, Golang, atau Flutter, dan lain-lain. Kalau kalian bisa sampai multi bahasa, itu juga bagus sih buat portfolio kalian. Kemudian kita lanjut ke bagaimana sih robustnya Pandas sama NumPy. Jadi di project kali ini aku cuma pakai Pandas sama NumPy sih, kalau kalian tahu pernah ngerjain projectnya.
Pandas dan NumPy dua-duanya open source, free juga. Dan Pandas nih, basicnya Pandas ini dibikin di atas NumPy. Karena jadi Pandas ini dibikin di atas NumPy dan dia dibikin sedemikian supaya mirip tabular data di Excel. Supaya orang yang lihat tuh kayak, oh ini familiar sama Excel, berarti Pandas juga familiar juga sih. Dia cepat, fleksibel juga, dan mudah untuk dipahami. Bisa membaca dari multiple data source, contohnya CSV, SQL, bahkan API juga bisa. API, JSON, terus di-transfer ke Pandas juga bisa. Terus kita punya NumPy juga. Ini adalah package yang biasanya digunakan untuk matematikawan. Lebih banyak digunakan untuk perhitungan-perhitungan. Tapi biasanya kalau di best practice di industri biasanya pakai NumPy cuma dipakai kayak bikin mean, median. Tapi biasanya buat yang syntax buat yang matematika sih biasanya. Terus, oke, kita masuk ke project workflow kita. Jadi awalnya kita import library yang dibutuhkan. Di sini kita pakai Pandas sama NumPy. Terus menyiapkan data supaya bisa kita buat building recommendation system. Menyiapkan data ini termasuk ke extract, transform, dan load. Disingkat ETL buat yang kalian yang belum tahu. Jadi extract itu artinya kita ngambil data dari CSV, kemudian kita upload data itu ke Python teman-teman. Kemudian kita cek data itu apakah ada yang null dan lain-lain sekilas. Kalau ada yang null kita bisa transform, yang null kita impute value-nya ke, misalnya kita delete row-nya atau kita impute ke ganti ke 0, itu tergantung use case masing-masing sih. In case juga kita bisa cleaning table banget. Kemudian kita load ke step ke next step. Kemudian setelah tabelnya udah bersih nih, datanya udah bersih, kita bikin recommendation system kita, singkat RECSYS. Untuk menghitung membuat recommendation system ini, kita membutuhkan variabel lain. Contohnya di sini kita butuh C sama M. Apa itu C sama M? Nanti dibahas di selanjutnya sih. Jadi kita juga pakai weighted average rating function. Oke, jadi apa sih ETL itu? ETL itu adalah extract, transform, load. Itu adalah kayak general approach sih untuk copy data, misalnya dari CSV, terus kita masukkan ke Python environment. Biasanya kita apply semacam transformation, misalnya nge-casting objek dari string ke date, atau nge-impute nilai yang null, dan lain-lain. Biasanya digunakan dalam biasanya sama data engineering, atau ya biasanya di data engineering sih. Tapi buat use case, kita mesti bisa basic ETL, minimal untuk menyiapkan data yang kita meng-cleaning. Karena kalau misalnya ada data yang ada outlier gitu, yang nilainya sampai gede banget, itu bakal bikin modelmu jadi skew dan tidak akurat. Jadi aku udah nge-grouping beberapa use case di ETL, dan ini merupakan cycle, karena setiap kali kita melihat data kita, itu kita melakukan ini berkali-kali, dan berulang. Kali kita pasti harus unload table itu tersebut dan ngeceknya itu quickly aja. Misalnya kita pakai, kalau di Pandas kita punya dataframe.info function, itu langsung memunculin semua kolom yang ada berdasarkan type-nya. Atau kalau enggak, kita pakai dataframe is null dan sum, itu buat nunjukin data yang null atau enggak. Kemudian atau cuma dataframe.head, itu buat nunjukin 5 row teratas secara default. Jadi kita bisa tahu, oh jadi table kita tuh bentuknya seperti ini loh, seperti yang kita butuhkan atau enggak.
Dan yang kedua kita cek dan impute null value. Jadi null value itu kalau di industri ada beberapa alasan. Pertama, bisa emang karena nilainya itu emang null, jadi emang nggak ada kejadian tersebut, jadi emang null dan kita biarin saja. Atau kita kalau mau input tersebut nilai ke dash atau zero itu juga boleh. Atau null ini gara-gara ada error, jadi itu menjadi baris itu menjadi tidak valid dan kita mesti delete dari itu sih. Kita mesti nge-discard row itu karena itu akan mengganggu proses modeling kita. Kemudian apa lagi ya? Nilai null itu. Ya, mungkin cuma itu sih. Terus kita ada juga transform data. Jadi bentuknya code, misalnya device satu, apaan nih artinya nih? Kita bisa replace that code tersebut, misalnya satu itu buat Android, dua buat iOS. Jadi ini juga itu gunanya kita melakukan transforming the data. Terus kita juga bisa split, misalnya bentuk kolomnya ini value-nya kayak province, city sama province, dash city sama dash apa lagi gitu. Dan kita membutuhkan city tersebut. Berarti kita masih split data itu, delimiternya dash, dan kita ambil kedua. Bisa juga dengan change format, misalnya biasanya nge-unload table yang ada date time ke Pandas, date time kolomnya itu secara default pasti menjadi objek, which is objek itu berarti type-nya string. Nah, kalau kita mau melakukan operasi terhadap table date time tersebut, itu pasti akan susah karena type-nya masih string sih. Jadi kita masih casting kolom itu menjadi type-nya datetime. Kita bisa melakukan slicing juga ke table tersebut. Misalnya kita cuma butuh data dari bulan April atau data cuma 3 awal. Jadi kita bisa slicing di situ sih. Menggunakan Pandas itu sangat mudah sekali. Fungsi log atau ilog kalian udah pasti kerjakan di project kalian sih. Kemudian table udah siap. Setelah table siap, kita akan bisa nge-build movie recommender system itu sendiri. Jadi problem statement-nya di sini tuh misalnya ada 2 tahun using Python. Ini project yang udah diatal nih, A sampai B. Average setting-nya yang A 8,7. Jauh lebih tinggi, hampir 10, maksimal di sini 10 rate-nya, 9,8. Tapi votes yang 8,7 itu dapat votes 9.000. Sedangkan 9,8 itu dapat cuma jadi dari 100 orang. Nah, kalau kita udah tanyakan sama sekali nggak tentang ini, kita mau nonton dari 2 judul ini, kita mau nonton yang mana? Kita mau nonton yang A kan? Selain itu aku tidak mau kenapa? Karena votes-nya di sini jauh lebih banyak, lebih reliable. Angka 8 menurutku masih masuk di film yang bisa aku nonton lah, yang nggak jelek-jelek amat. Kalau di bawah 6 itu baru. Sedangkan di sini 9,8 tapi cuma 100 orang yang bilang gitu. Belum bisa dipercaya sih. Makanya kita perlu membuat suatu legit formula. Pasti kita bisa nentuin A is better than B. Nah, di sini aku pakai formula weighted rating dari IMDb. Gimana ini dua kala jumlah votes di film tersebut di divide by jumlah votes ditambah jumlah minimum votes yang akan dibutuhkan supaya bisa masuk ke model kalian. Yang pertama dikali ke rata-rata rating film tersebut, dan yang kedua dikali rata-rata jumlah votes dari seluruh semesta film. Nah, buat lebih exactnya kita langsung ke example-nya aja. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kita butuh C sih. Aku membuat variabel C atau efektif
Di sana kita pakai tabur sama rating dari semua judul di semesta itu. Jadi terus aku juga butuh M di sini, artinya jumlah votes yang dibutuhkan film tersebut supaya bisa masuk ke ngasih default angka 80%. Jadi asalkan vote-nya itu 80% lebih besar. Jadi kalau ngajakin cuma satu unicorn, model aku cuma 20% doang sih. Terus aku bikin fungsinya on ini tadi. Ya ini sih skill buat terus ada betul-betul di declare formula matematika dibikin di satu fungsi ini, jadi bisa kamu panggil berkali-kali. Kemudian ketika kamu panggil ini, hasilnya akan di sini sih. Di sini. Jadi skornya untuk tiap title itu seperti ini. Yang di tiap skor ini involve ada average rating dan 6 vote. Kesibukan itu sama. Jadi di combine gitu bisa jadi 6 skor. Oke, sebelum kita film yang Unbound Box ini yang dengan average rating lebih rendah, ini mungkin dia bisa lebih baik dari film yang mungkin average ratingnya lebih tinggi sih, tergantung perhitungannya involve ke jumlah votes tersebut. Kita cek, jadi setelah ada datanya tersebut dengan tambahan kolom skor untuk tiap title, kita bisa lihat guys. Lihat ini, kita ngefilter kalau aku bicara user yang mau, yang user prefer. Contohnya di sini aku ngasih conditional statement. Jadi yang diminta user itu misalnya filmnya adalah apa aja sih, biasanya no atau enggak. Terus yang dirilis mulai tahun berapa, kemudian kasih tahu, dan genrenya itu mau bebas semuanya atau sebenarnya biasanya dari satunya misalnya ada adventure atau action atau yang lain. Kemudian kita contohin di sini, aku call fungsinya seperti ini. Bukan film medal, dirilisnya mulai tahun 2000 dan genrenya drama. Biasa. Jadi kalau kalian biasanya seperti ini. Jadi tinggal langsung di sort based on skor yang tertinggi sih. Jadi kalau aku mau nonton sih seperti spesifikasinya tersebut ini ya bukan film medal tapi aku rilis tahun 2000, kemudian genrenya ada yang drama, jadi seperti ini. Di sini kita lihat bisa 3, bisa 4, bisa 1 doang. Di sini Ozymandias di sini mulainya dirilis tahun 2013. Genrenya ada crime, drama sama thriller. Average ratingnya cukup tinggi. 10. Nggak tahu sih ini valid atau enggak. Kayaknya ini data sampel sih aku ngambil dari bebas banget. Anda sampai sekitar buat MDB. Numbers-nya cukup rendah sih. Tapi dengan kombinasi dua hitungan ini dia mencapai skor tinggi. Jadi kalau kamu menonton dengan film spesifikasi tersebut, better yang pertama mulai dari sini. Kalau ternyata ini nggak cocok, kamu bisa beralih yang kedua, ketiga. Biasanya sama tadi saya bilang. Jadi basically di project pertama ini gampang sih, mau di-deploy. Ya ini sih, gampangnya aku cuma ngefilter user spec yang kalian mau apa. Di sini aku cuma kasih contoh asking film-film itu udah atau enggak, ada multi sih buat targetnya atau enggak, kemudian genrenya ada atau enggak. Sebenarnya kalau kalian mau ekspor lagi, kalian bisa tambahin lagi filternya, misalnya runtime minute-nya cuma maunya 30 menit, itu bisa lagi filternya di function ini sih, function ini tambahin lagi gitu sih.
Seperti kalau nggak salah aku nambahin filter tentang cast kalau nggak salah. Jadi aktor dan tentunya siapa supaya hasil rekomendasinya itu lebih match sama apa yang kalian mau. Dan yang kedua basicnya cuma setelah aku bisa ngefilter table itu based on spek yang aku butuhkan, aku bisa nge-sorting di sini pakai function sort values di data frame tersebut, dan aku sort descending dan aku hanya ambil 100 atas. Bisa juga diambil cuma 5 atas. Ya itu tergantung kalian sih. Di sini enaknya Python ada di sini sih. Karena kita bisa set apapun. Oke. Di project kali ini cuma ini sih yang aku ada. Aku balikin ke halo. Oke, ya. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi pada sesi ini sekarang adalah sesi tanya jawab. Jadi rekan-rekan sekalian bisa menuliskan pertanyaannya di dalam kolom Zoom group chat ini. Jadi rekan-rekan sekalian nanti pertanyaannya akan di-review sama saya dan Mas Kal juga. Nanti kita akan bisa kita jawab bersama ya, Mas ya. Yap, bisa. Oke. Oke, mungkin ada yang tanya juga mungkin dari sisi slide materi dan recording. Jadi sesi data mentoring ini nanti slide-nya akan di-share kepada rekan-rekan yang hadir, rekan-rekan yang sudah berada di Zoom ini, dan kemudian juga hasil video rekamannya nanti akan kita share juga. Nanti video hasil rekamannya ini kita akan di-upload ke YouTube-nya di Kila juga. Nanti jadi rekan-rekan sekalian bisa melihat di YouTube kita. Oke, mungkin pertanyaan udah mulai masuk nih, Mas Kal, kita mulai ya dari atas mana ya? Oke nih dari Rifai Nurwidianara. Apakah pada fase ETL untuk setiap dataset workflow-nya beda-beda, Mas? Gimana? Itu sih tergantung use case tergantung kondisi dari data itu tersebut sih. Dan goalnya mau ngapain di function. Mestinya datanya misalkan kita kondisinya beda-beda. Misalnya setelah kita cek nol di kolom A, ternyata kolom A beres, ternyata di kolom B juga ada yang nol lagi. Biasanya kita apply, kita lakukan ya pokoknya kalau based on yang aku alami sih objek beberapa sebagian besar mostly dari 4 step ini sih. Ini akan jadi cycle. Jadi kamu terus melakukan checking terus dan transforming data, slicing sampai table kamu benar-benar bersih dan siap untuk digunakan untuk tapi buat some use case next step gitu sih. Menyiapkan data yang kita butuhkan dan mengcleaning. Oke, untuk next-nya dari Restian Parengga, apakah ada tahap dalam pembuatan rumus? Ilmu jadi skill dan akurat. Ini aku udah wah, belum sih. Itu literally based on kemampuan matematika ya. Bahkan aku juga sebenarnya kurang paham itu rumusnya lebih kemana. Cuma aku langsung ambil rumusnya aja. Dan intinya sih kalau di case kita tadi ada 2 variable, which is itu rating dan
quotes, dan gimana kita mengcombine antara dua variabel ini. Kalau nggak salah sih weighted rating itu rumusnya seperti itu sih. Tapi aku juga lupa karena udah nggak refresh kuliah lagi sih. Mungkin kalau kita refresh kuliah lagi mungkin akan jadi seperti itu. Kalau diturun-turunin biasanya itu kalau di kuliah kan, anak kuliah gitu. Diturun-turunin tiba-tiba jadi rumusnya, wah, jadi clean banget dan keren banget. Di situ sih biasanya. Buat rumusnya itu. Oke. Itu buat bikin 5 ke atas. Oke. Lanjut ya, Mas. Ya, Oke, untuk dari Irma Permatasari, Mas, untuk melakukan ETL, apakah ada emang tips dan karena triksnya? nilainya itu emang tipsnya pertama kali itu kalian harus cek table kejadian tersebut. Jadi mana yang kita bilang tadi mungkin bisa kalau di Pandas ya, di Pandas case-nya di Pandas, kamu bisa pakai function apapun misalnya DS atau data frame.head. Jadi kamu bisa tahu semua kolom ada error. Jadi kalau jadi kamu tahu oh ini table ini isinya ini, value-nya ini, dan range-nya seperti ini. Dan kita masih delete itu sih. Kita masih mungkin bisa pakai data frame.info tadi, karena itu akan mengganggu tersebut, atau data frame yang is null sum tadi. Jadi kita bisa tahu nilai null value-nya per kolom di dalam data frame tersebut. Nah, setelah itu harusnya dengan melakukan itu berulang-ulang, ya harusnya kalian bisa dapat table yang ke cleansing. Nah, apa nih artinya nih? Kita bisa business understanding-nya sih. Jadi table tiap kolom tuh kan ada meaning-nya kan. Jangan pokoknya kalian kayak kalau ada null langsung di delete, Mungkin null-nya itu emang ini udah kita melakukan transformation expected, dan harus ada di situ sih. Kadang-kadang ada case seperti itu sih. Business meaning-nya itu seperti apa? Yep. City sama province. Oke, next-nya ini dari Dendi. Halo, mau tanya, jika kita memiliki data NaN atau nol, benar ya, tapi berupa karakter misal seperti tanda tanya atau berupa garis, bagaimana cara remove-nya ya? Garis strip-strip ya maksudnya itu. Oh. Nah, nge-unload table null-nya itu bahkan NUL itu tulisannya string, bukan sebagai Pandas null value. Ini susah banget sih. Jadi biasanya ketika misalnya nih ada kolom date, kalau kita mau melakukan operasi dari nih satu kolom, row-nya ada misalnya 10 lah, kecil. Aku coba kasih contoh. Masih string sih. Yang di 9 row itu isinya benar-benar date, misalnya 2020 -05 -20. Jadi date-nya tapi dalam bentuk string. Kemudian ada satu kolom yang nilainya tanda tanya. String juga. Mana kamu taunya? Jika kamu cache data itu ke dari string ke date, nanti pasti defaultnya akan ada error. Karena kamu nggak bisa nge-cache data yang value-nya tanda tanya ke dalam bentuk, kita akan bisa date. Itu nggak make sense. Dan ketika kamu ada error, kamu akan membaca error itu tersebut, terus kamu mungkin bikin function lagi, misalnya pakai try atau except kalau kalian tahu. Jadi kalau itu sendiri. Jadi kita akan print data tersebut dan kita bisa tahu, oh value-nya ternyata tanda tanya. Dan kita bisa langsung bisa nge-delete itu atau ngeganti menjadi yang A87, di Pandas null value atau yang lain. Jadi itu sih yang aku alamin biasanya kalau di dailyku. Kadang-kadang emang ada nilai-nilai null yang nggak proper, itu dapat post 9.000 proper. Jadi bukan nilainya itu kalau kita nggak benar tapi bukan null. Jadi kita memang mesti saya tahu itu. Nah, aku kasih case cuma 10 row ya. Kalau row-nya sampai 10 juta ya lama sih, Mang. Tapi nggak jelek amat. Kalau ini bisa sih. Memang harus berulang-ulang gitu sih kayaknya.
buat ngedetect itu nolnya, errornya di mana itu sih. Oke, kita lanjut. Kemudian dari Herdantio Sindunata, saya Herdantio ingin bertanya bagaimana sih mengatasi cold start recommender system ini, kayak belum pernah ada user yang kasih rating sama sekali. Cold start recommender system. Suka model kalian. Yang pertama, aku kurang nangkep sih ini masalah. Questionnya apa ini? Kamu bisa bantu deh. Ini questionnya apa ini? Bertanya mungkin Dantio detail lagi pertanyaannya, nanti kita get back ke pertanyaannya. Kali ini kita lihat yang pertanyaan berikutnya dulu. Yang kedua itu di Rocky, bagaimana mengimplementasikan ke dalam aplikasi. Mungkin maksudnya aplikasi yang ada di handphone kali ya? Iya, bener. Mungkin aplikasi itu. Aku belum pernah deploy ke, artinya jumlah votes yang diberikan tersebut supaya bisa masuk ke aku kebayangnya sih bisa mungkin di deploy, tapi aku belum pernah melakukan dari itu sih. Soalnya gimana ya? Seperti kalau di sini yang kayak seperti yang sama saya di aplikasi, kalau misalnya di iOS itu kan kita pakai Swift, kalau di Android kita pakai Java atau yang lain. Jadi meskipun ini sih skill saya beda, tapi kalau di Python tuh kita bisa communicate dan mungkin bisa di deploy ke sana sih. Mereka tapi mungkin ada tambahan function yang lain, mesti di wrap dulu di dalam Docker atau yang lain sih. Kamu panggil ini, tapi buat ke arah sini aku belum pernah kayak. Oke, kita lanjut. Mas mau tanya, kalau data nul apa? Data nulnya banyak, apakah harus dihapus juga atau ada cara lain? Ini tidak, ini tergantung case yang masih nolnya itu expected atau enggak. Kalau ini bisa lebih baik, jadi itu tidak expected bisa kita yang info ke jumlah tersebut, karena nol itu kalau di Pandas kita cek tidak menentu, bisa di below zero atau bisa bahkan sampai infinite. Jadi itu bisa jadi outlier sih Pandas kalau kita ketika plot itu. Jadi aneh sih angkanya. Oke, lanjut. Dari Kurniansyah, saya ingin bertanya, apakah cleansing data dilakukan dalam proses ETL dan kalau ya, sampai seberapa bersihkah data yang kita perlukan atau apa patokan bersihnya data tersebut? Apakah cleansing data dilakukan dalam proses ETL? Patokan data bersih tersebut itu sebenarnya itu di saat misalnya ada adventure tuisi kalian aja. Kalau data tersebut udah ready ke next step atau dalam tanda kutip udah clean, ya boleh di proses ke next step sih. Jadi itu mungkin bisa jadi iterasi juga, proses antara cleansing data ETL sampai ke next step, which is to building recommendation system atau building modeling yang lain, yang ketika kita lihat ada nilai evaluasinya. Jadi misalnya kita nge-cleansing nih data, jadi di stage A, itu kita lanjut ke bikin modeling. Dari modeling ini kita bisa evaluasi misalnya spesifikasinya seperti ini, 60%. Gara-gara ada data-data yang outlier atau data-data yang mencolong-mencolong gitu. Kita bisa kemudian kita ulang lagi ke proses ETL. Oke, kita bisa bersihin lagi nih biar datanya rincian lebih bagus. Jadi kita balik lagi ke stage A, kita cleansing lagi, habis itu setelah datanya prepare lebih bagus, kita masukin lagi ke model. Di sini kita evaluasi, oh ternyata akurasinya naik jadi 80%. Di situ ketika datanya di akurasi 80%, cleansing kalian itu lebih bagus dan tanda kutip bersih. Jadi semenjak itu mungkin
ya seperti yang aku bilang tadi, nggak ada definisi nampaknya bersih sih. Tapi mungkin gimana caranya dapat akurasi yang lebih baik dengan nge-cleansing itu. Mungkin bisa berulang-ulang dan diulang-ulang lagi sih. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya dari Nailatul Fadilah, pada Project Building Recommender System, yang kemarin berarti projectnya ya Mas ya, fungsi menganalisis kolom dengan data bernilai 0, untuk apa ya? Oh, biasanya nilai 0 itu kalau di case aku sih kemarin nilai expected sih. Jadi kita mesti cari tahu nilai nolnya itu udah berapa. Misalnya kalau ada 1000, ya itu lumayan sih. Itu lumayan ngeblok tabel itu tersebut dan kita mesti delete sih. Jadi gunanya bukan data enggak ada statiknya enggak, kemudian buat ngedeteksi karena data yang nol, which is itu harusnya tidak valid dan kita bisa dari modeling kita. Oke, lanjut berikutnya dari Norzam ini. Kak, bagaimana pada saat pre-processing kita menemukan data outlier, benar ya data outlier? Kira-kira metode yang pas untuk handling data tersebut seperti apa ya? Basicnya sih setahu aku outlier tuh cuma bisa di remove sih. Supaya hasil rekomendasinya itu lebih match. Yep, cuma bisa di remove. Karena outlier itu yang kedua basicnya kamu jadi skew. Jadi bias. Jadi nggak cocok, nggak match, dan itu bisa spek yang aku butuhkan, aku bisa ngasih akurasinya menurun. Jadi outlier tuh detect-nya gimana? Biasanya paling gampang pakai chart box plot. Jadi di situ kan ada skor yang didapat. Ini aku hanya ambil 100 dia kuartil 25%, kuartil median, dan kuartil 25%. Dan ada batas atas dan batas bawah. Di luar itu disebut datanya sebagai outlier. Cuma ini sih yang menurut aku paling gampang sih pakai box plot sih buat balikin buat. Oke. Ya. Oke, Mas. Kalau bisa dengar saya, Mas? Dengar kok. Dengar ya? Jelas ya? Iya. Jelas. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya, Mas. Coba. Oke. Untuk yang dari Nisa bertanya, halo Kak, mau tanya untuk mengolah data itu butuh banyak fungsi ataupun library dari Python. Sedangkan di Python sendiri banyak sekali fungsi di dalamnya dan mungkin satu permasalahan bisa menggunakan dua fungsi berbeda. Nah, untuk tahu fungsi-fungsi apa saja yang ada di Python ini, atau mungkin juga gunanya itu sumbernya biasanya dari mana ya? Gitu. Oh, kalau kita kan changing lagi. Soalnya di Pandas tuh bahkan ada dokumentasinya lengkap sih. Kalau kamu buka di website itu, ini kan bisa tahu semua fungsi Pandas. Bahkan aku pun juga nggak mungkin hafal semua fungsi yang terus mesin-mesin yang ada di Pandas. Itu baru cuma Pandas sih. Belum lagi ada NumPy dan scikit-learn yang fungsinya sangat banyak sekali. Terus dan transform data, slicing sampai. Jadi menurut aku sih saranku sampai ini kamu bisa tulis documentation itu semua fungsinya ada di situ dan cara pakainya gimana, parameternya yang dibutuhkan, kamu bisa tahu detail fungsi apa aja. Dan Oke, kita lanjut ke berikutnya. Dari Arif Santoso, di kasus real database kan selalu update. Tentu karakteristik data pasti berubah. Nah, untuk model rekomendasi, apakah train model update manual atau ada cara-cara otomatis untuk trainingnya? harusnya sih ya ini sebagai apa ya namanya improvement dari project yang aku bikin kemarin sih. Kalau kalian bisa ngebikin training data secara otomatis, ya itu better sih. Tapi yang aku tahu di sini masih manual. Harusnya pertama kali itu MVP to know sih.
kalau ada cara seperti itu. Biasanya bisa sih, tapi tabel tersebut saya seperti yang ada link biasanya itu bisa dan bisa dilakukan. Cuma caranya mungkin lebih agak kompleks ke function scikit-learn package itu dan function-function yang lain. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari sisi business intelligence-nya nih, Mas. Dari Rizky Prima lagi. Oke, perkenalkan saya Rizky, mahasiswa tingkat akhir. Mau tanya terkait role business intelligence. Kalau untuk apply ke posisi business intelligence, itu kira-kira apa yang harus dikuasai yang mungkin tidak ada di kampus. Nah, dan portofolionya itu bentuknya seperti apa ya, Mas? Nah, ini menarik juga. Kira-kira skill apa yang harus dikuasai? Oke. Basicnya SQL yang intermediate sampai advance mungkin. Terus mungkin basic kalau itu kan ada Excel kan jago pasti itu buatin data. Terus Tableau atau Google Data Studio atau apapun data visualization tool itu kalian mesti bisa menggunakan juga. Dan beberapa basic konsepnya seperti ada di situ ada dimension, ada measurement dan lain-lain, calculated field juga. Itu harus kalian harus minimal basicnya. Portfolionya basicnya kalau menurutku sih sekarang zamannya online semua. Nah ini kita ada Medium juga di sini. Kamu bikin Medium juga bisa gratis. Dan setelah itu kamu punya LinkedIn buat show off apa yang kamu bisa achieve dan lakukan di situ. Jadi saranku sih buat penal value. Jadi mulai bikin Medium artikel ini tolong research apa yang ingin kamu lakukan. Misalnya kamu ingin analisis dampak corona ini dan berapa lama sih corona ini akan berakhir. Kamu bisa bikin artikel Mediumnya, bisa publish, post di LinkedIn, ya langsung nge-blast gitu. Itu 80. Jadi duitnya tapi dalam sering, kemudian langsung jadi portfolio sih buat kamu. Yep, seperti itu. Gimana kamu tahunya? Kan kamu Berarti pakai LinkedIn juga ya, cukup efektif ya, Mas ya? efektif banget lah. Oke. Oke. Itu nggak make sense. Dan Oke, next-nya apa dari Arif Laksito? Apakah bisa menggunakan cara perhitungan ini untuk rekomendasi dari sistem berdasarkan suatu film tertentu? Misal, saat kita melihat film A, maka dari film tersebut rekomendasinya film apa saja gitu. bentar. Ini kayaknya mirip sama kayak langsung proyekku kedua sih. Jadi oke, bisa. Jadi ini yang dimaksud dari plotnya kan. Jadi kita bandingin plotnya film A dan bandingin ke plotnya semua film yang lain, dan dari kemiripannya plotnya film A gimana sih film-film apa aja yang lain yang mungkin paling mirip dengan film A tersebut di short descending gitu sih. Jadi ada namanya kayak 10 juta ya similarity function. Jadi kita compare dua teks based on, dan distance factornya gimana. Jadi kita bisa ngitung, oh ini seberapa mirip sih dua teks ini, dan ini bisa kita apply ke plot film tersebut. Makanya kita bisa nge-compare film A dan film-film yang lain. Jadi misalnya kita recommend based on film A, jadi nanti akan muncul film X, Y, Z yang paling mirip plotnya dengan film A tersebut. Bisa sih, ini mungkin. Oke. Kemarin dari Skip Prima ini bahas soal bisnis intelligence-nya, Mas. Pekerjaan yang dilakukan sehari-hari itu biasanya ngapain aja sih, Mas? Mungkin bisa dideskripsikan job desk-nya ngapain, terus biasanya tujuannya, output-nya seperti apa? Mungkin seperti itu. Oh, oke. Tapi kalau di Python tuh kita bisa mungkin sehari-harinya daily activity-nya ngapain. Business intelligence ini lebih ke ngejagain BI platform tersebut supaya tetap efektif dan efisien. Jadi menurut apa yang aku alamin selama
ini gimana sih supaya platform tersebut cost-nya juga murah dari sisi kita sebagai company, tapi kita bisa serving manajemen dan supaya mereka bisa melakukan decision terhadap apa yang terjadi di saat ini. Jadi itu sih role-nya, kita supporting data atau bahkan tim bisnis dalam bentuk kita mesti mengoptimasi BI platform tersebut. Jadi basic tools-nya yang kita pakai biasanya ya atau kita kalau aku pernah pakai Tableau sama ada namanya tools namanya Domo, aku mesti bisa pakai kalau data tersebut dari API-nya mereka juga buat tahu dari back end-nya itu Tableau-nya ini latensinya seberapa rendah sih, dan ada beberapa report yang terus connected sih. Jadi kita tahu kita dari API Tableau tersebut sih. Jadi kita harus bisa Python juga sih, meskipun itu basic. Atau kalau nggak kalian bisa juga learning by doing di company itu. Terus ketika kita lihat ada tersebut sih. Oke, untuk kemudian dari Tiffany Bella Nagari mau nanya Mas, kalau pengen jadi data analis nih, nah prefer bahasa pemrograman apa saja ya yang sebaiknya dikuasai Mas? Tergantung sih. Kalau dari aku sih, aku sukanya Python sih. Kita balik lagi ke engineering-nya. Tapi kadang kalau data analis yang lain, kadang kalau lebih suka R. Karena di situ lebih matematika, mungkin banyak function yang lebih cocok ke fungsi matematika sih. Jadi matematika seperti statistik dan lain-lain. R mungkin ya engineering lebih kurang cocok sih, lebih cocok ke Python. Jadi dan basicnya sih data analis sih yang basic ada toolsnya ada SQL dan mungkin data visualization sih. Mungkin kalau bisa bahasa ulang dan diulang lagi sih. Nilai plus, tapi itu bukan sesuatu yang mandatory buat data analis kuasai. Itu sih dari aku. Oke. Dan next dari Preti Tambunan. Halo Mas Kal, ingin bertanya tentang business intelligence lagi. Kalau BI berarti Google Data Studio ya Mas? Terus seperti Python R, apakah terpakai juga di BI ini? No, oke. Tableau sama Google Data Studio kita pakai buat reporting. Kemudian tool seperti aku pakai juga di BI karena aku juga mesti bisa ETL. Kita ETL-nya juga pakai Airflow, pakai Databricks. Itu juga kita pakai Python buat ETL-nya. Atau kalau enggak buat nge-connect ke API Tableau atau Google Tableau atau yang lain, bisa Python buat connect ke API itu. Karena connect ke API kita nggak bisa cuma pakai SQL doang atau yang lain. Minimal harus bahasa pemrograman. Ada pilihan, ada banyak sih, ada bisa Java, Python atau Golang kalau nggak salah. Tapi aku lebih prefer itu kan ada waktu satu dua Python sih lebih mudah dipahami. Kurang jelas ya. Halo? Halo. Halo Mas, masih terkonek kah? Iya, masih connect sih. Masih connect. Connect? Oke. Oke, ini saya udah dapat. Oke, kita next dulu ya Mas. Oke, dari Fikri Rafsanjani, halo Kak, saya mau nanya, biasanya sebuah feature tentunya terkadang tidak lepas dari missing value. Nah, ini mungkin agak teknis ya. Lalu menurut Kakak, dalam proporsi berapa persen Kak sebuah feature yang mengandung missing value harus dibuang? Dan berapa persen juga sebuah feature yang mengandung missing value ini harus di-handle? Terima kasih. Yep. Kamu bisa googling aja, nggak bisa jawab.
Karena itu tergantung goalnya dari model kalian sendiri, gunanya buat apa model itu tersebut, dan missing value itu apakah itu expected atau enggak. Jadi based on business case-nya lagi aja sih. Jadi kalau menurut aku sih itu tergantung bisnis case-nya sih. Itu aja sih. Halo. Oke. Ya, oke. Oke. Oke, kita next ya. Dari Mas Wahyu Erlambang, gimana cara best practice menggunakan function di Python? Wow. Kayaknya kenal nih. Ini teman aku setim nih kayaknya. menggunakan function di Python itu misalnya kalau kalian mau melakukan ETL atau job apa yang selalu repetitif bakal di script di script itu. Jadi misalnya kalau kalian mau melakukan ETL ke beberapa dataset, jadi biasanya kalian tuh akan dibutuhkan buat membuat ETL tersebut ke misalnya 3 data tersebut, 3 table. Jadi kalian mesti ngulang nulis script itu 3 kali. Sedangkan kalau kalian bisa pakai function, mesti bisa menggunakan juga panggil doang itu ke 3 dataset yang mirip ini. Dan ya, basic konsepnya seperti ada di situ ada dimension, ada kelar. Jadi skill juga itu harus kalian harus ketika kalian mau melakukan tugas yang repetitif di script itu. Jadi bisa digunakan function. Oke. Kita ke selanjutnya dari Adita Sanjaya. Apa ada rule of thumb content based filtering atau collaborative filtering digunakan untuk jenis case tertentu? Ini udah lumayan advance sih. Oke. Content based filtering itu artinya berarti ya bisa achieve dan lakukan di situ. Itu sih emang. Misalnya kalau content based filtering itu kita gunakan buat compare plot atau case atau pokoknya semua hal yang artikel research apa yang ingin kamu lakukan bersifatnya tentang metadata dari siapa sih. Misalnya ada case, director, writer, dan lain-lain. Jadi kita bisa menilai kemiripannya dari setiap title based on metadata tersebut. Sedangkan kalau collaborative filtering itu lebih ke misalnya kalau kita mau nge-compare film ini gitu, langsung based on user A sama user B. Jadi based on historical dari user A. User B yang biasanya lihat. Ini biasanya ada di kayak platform kayak collaborative filtering gitu. Jadi misalnya kalau kamu ngebanyakan nonton film anime, ya next yang bisa. Jadi ini yang dimaksud dari rekomendasi dari YouTube ya bakal film anime yang lain. Seperti itu sih. Jadi based on user historical kamu yang punyai. Oke, kita continue lagi, Mas. Yuk. Yes. Oke, selamat malam, Mas. Apa bedanya BI analis dengan data analis saat mengolah data dan perbedaan skill yang dibutuhkan? Wow. Wah. Kalau mengolah data harusnya sama sih. Cuma tujuannya mungkin beda. Kalau BI analis tujuannya lebih ke compare dari table yang isinya raw, bentuknya JSON dan lain-lain, jadi bentuk yang isinya kolomnar. Jadi udah dibisain kolom-kolomnya based on JSON tersebut. Sedangkan jadi biasanya dia buat BI analis itu fungsinya lebih ke kayak prepare data itu tersebut sih. Sebenarnya kalau data analis tuh mengolah data gunanya untuk ngilangin outlier atau misal dia mau ngilangin beberapa row atau slicing. Jadi gunanya buat mau rekomend based on ngedetect XYZ yang ambil data tersebut, jadi supaya ada insight-nya gitu sih. Jadi summary-nya kalau BI analis itu lebih ke prepare data analis itu lebih ke
insight data tersebut sih. Oke, mungkin tambahan dari saya juga, saya pengen jawab juga. Kita jadi ada artikelnya mengenai perbedaan BI dan DA, nanti akan di-share dari teman di Kilab di sini, dari WD, nanti mungkin untuk Mas atau Mbak Ferry DS ini bisa klik linknya ya. Jadi baca-baca artikel dari kita juga ya. Oke, lanjut. Kemudian dari Mas Tubagus Hadi. Salam Mas, mau tanya, dari recommender yang dibuat ini, kalau di Python akan di-deploy berupa dashboard atau apa, Mas? Seperti pada R mungkin pakai Shiny Dashboard. Oke, itu sih soalnya kita supporting data analis. Jadi proyekku ini sebenarnya aku belum kepikiran sih mau di-deploy kayak gimana. Bahkan ini cuma proyek ini. Tapi kalau mau di-deploy seperti Shiny Dashboard itu bakal better banget. Jadi kamu bisa filternya tuh kayak drop down gitu, kamu bisa ngeklik. Jadi ada 5 filter, kamu bisa ngeklik dan keluar langsung rekomendasinya. Itu better sih. Tapi ya itu engineering effort lagi sih. Dan saya ini menurut aku lumayan robust, tapi cukup kompleks sih dalamnya. Karena kamu kayak belajar HTML gitu sih kalau kamu pernah. Pasti bisa Python juga sih. Masih untuk basic belum pernah nyoba sih R saya ini. Tapi teks ya itu tersebut. Oke. Kita lanjutkan ya. Dari Ilham dan Kimia, kalau apakah setiap function untuk analisis datanya sudah memiliki code function tersendiri, dan bagaimana caranya untuk bisa menghafal, mengetahui, dan mengimplementasikan code function tersebut dengan tepat untuk melakukan analisis data? Wadaw. Oke, ini aku cerita aja. Jadi dan basicnya sih data analis sih kerja baru 3 tahun ini. Aku baru tahu Python kira-kira baru setahun. Sebelumnya aku tahu Python tapi aku nggak bisa pakai Python karena kayak gini sih problemnya. Wah ini fungsinya banyak banget dan saya pakainya gimana ya ini ya? Kayak ngapalnya susah sih. Jadi menurut aku sih sarannya buat kamu bisa pakai function tersebut, kamu mesti belajar bikin script kamu sendiri, bikin riset sendiri, bikin script sendiri, kamu mulai olah dan data tersebut yang ada di Pandas atau yang lain-lain, kamu belajar bikin function atau kamu mau belajar sendiri, terus lama-kelamaan kamu pasti bisa hafal sendiri sih. Bahkan itu kan kamu bisa langsung make, oke, buat case A ini kamu bisa pakai function B dan lain-lain sih. Jadi nggak perlu dihafal sih. Kalau kamu mau nggak perlu dihafal tapi kamu cuma perlu membiasakan diri supaya bisa pakai function itu dengan tepat. Oke, berikutnya dari Fauzan, Kak, itu ada 2 function dev ya. Bisa jelasin nggak tentang scope, kayak global scope, local scope, atau built-in scope? Waduh. Ngerti. Ini lebih ke variable yang di define sih. Jadi variable tuh ada yang global, ada yang lokal. Nah, Python atau kurang tahu lebih lanjut. Kalau kalian mau nambahin boleh. Ini benar-benar kamu define di luar function. Jadi berapapun function yang kamu buat, kalau variabelnya itu ada di luar function dan function memanggil variabel yang sama, nilainya pasti akan sama di setiap script, di sepanjang script tersebut, bahkan di setiap function itu. Sedangkan kalau local scope itu variabel yang kamu define di dalam gunanya dari modalnya sendiri, gunanya buat function. Misalnya di dalam function A kamu var sebagai 1. Nilai var ini nggak akan 1 ketika kamu define lagi function B, karena nilai sama dengan 1 ini cuma berlaku di function cuma di function A. Jadi seperti itu, local scope itu berarti berlaku di function yang kamu buat itu. Itu sih biasanya. Tahu aku ya itu. Oke, next ya dari Kuku Argo. Kak, saya mau tanya nih,
bagaimana algoritma Tokopedia atau Allshop sejenis merekomendasikan produk pada para konsumen? Widih. Aduh, basicnya sih algoritma yang di Tokopedia based on user historical. Jadi lebih ke kolaboratif filtering sih. Jadi misalnya kalau kamu browsing, kan itu akan dibutuhkan buat membuat produk tersebut ke misalnya tiga produk apa kayak buku, ya berarti yang direkomendasikan kamu kebanyakan pasti buku atau buku yang lain. Atau kalau kamu suka ulang nulis skrip itu 3 kali, beli celana atau baju di sana, berarti kamu pasti akan direkomendasikan brand-brand yang lain yang function itu bisa celana dan baju. Jadi lebih ke user historical sih kalau di Tokopedia. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan lagi dari Mas Wahyu Herlambang nih. Pada saat kata build model, apakah kita bisa langsung pakai data yang ada tanpa tes kenormalan data terlebih dahulu? Waduh, tes kenormalan. Aku belum pernah tahu sih tes kenormalan data apa. Nanti mungkin aku bisa tanya langsung ke Pak Lambang ini sih. Oke. Nanti bisa ditanya di ini ya, tempat bekerjanya ya, Mas? Iya, benar. Dia lebih jago sih kadang-kadang. Karena dia basicnya dari matematika, jadi dia tahu beginian sih. Oke. Oke. Ya, jadi rekan-rekan mungkin yang belum tahu Mas Wahyu Herlambang ini kerabat kerjanya Mas Kal ya. Oke, kita lanjut. Dari Dan di library apa yang sering dipakai seorang data scientist untuk melakukan visualisasi data ya? Dan apa sih kelebihannya? Thank you, katanya gitu. Library di Python yang biasanya dipakai itu cuma Matplotlib, Pyplot, sama Seaborn sih. Kelebihannya apa? Kamu bisa tahu kondisi data kamu tersebut. Kamu mengolah data satu line atau 2 line code doang. Jadi kamu bisa tahu misalnya ada outlier atau data kamu itu ini mungkin beda. Kelebihannya sebenarnya lebih berapa. Itu kamu juga bisa tahu dengan cuma nge-visual data itu. Ketimbang kamu bikin satu table yang panjang banget dan apa ini intinya apa kayak nggak tahu. Jadi udah bisa tahu sih kamu. Jadi betternya kalau kamu pakai visualisasi itu sih. Jadi kamu bisa tahu dengan cepat. Oke, berikutnya dari Arton Apraisal. Lokal kemungkinan Python hanya untuk cleansing data. Kemungkinan Python hanya untuk cleansing data saja kah? Karena kecepatannya, lalu datanya diekspor untuk pakai Google Data Studio atau lainnya? Nilai based on statistik data itu bisa jadi satu use case, tapi bisa juga dengan bikin modeling pakai scikit-learn atau ngedam data itu ke database yang lain. Bisa banget karena Python itu kayak cuma programming language yang bisa kamu atur komunikasi aja. Bisa kamu masukkan ke database, bisa kamu masukkan ke Excel sheet, bisa kamu mau lagi atau mau bikin modeling juga bisa. Jadi itu mungkin sih yang ditanyakan. Oke, dari Anggi Dwi Viani, Kak mau tanya, visualisasikan data kan ada yang lebih cepat dan gampang, yaitu lewat Tableau. Kenapa kita perlu mengcoding juga di Python? Oke. For your information aja, Tableau itu seharusnya cuma buat tools buat visualisasi sih. Jadi di situ kamu cuma bisa langsung visualisasi semua chart-chart itu cuma ya. Tapi kamu nggak itu. Kamu cuma bisa mungkin nge-transform filtering juga bisa. Tapi Tableau itu juga ada kontranya sih. Misalnya kalau kamu masukin data 10.000 baris tanpa kamu pikirkan size-nya, itu juga nggak akan efektif dan hasilnya chart kamu loadingnya bisa sampai setengah jam sih.
Makanya kamu juga perlu nge-cleansing di luar Tableau. Biasanya aku pakai Python sih, karena kenapa? Python itu open source, udah Python ya kan dari tahun gratis, dan aku bisa nge-slicing misalnya dari 10.000 tuh nilai nolnya dan 6.000 misal. Ya kenapa kita masukin 10.000 data itu ke Tableau? Boleh gimana ini? Ya ngapain itu memori dong. Kita bisa cuma masukin 4.000 data, sisanya ke Tableau, baru kita analisis mendalam. Jadi itu sih biasanya praktis aku mengapa aku mengcombine Tableau sama Python sih. Oke, kemudian berikutnya dari Nailatul Fadilah, Kak saya mau tanya dong, bagaimana sih awalnya Kakak mendalami IT dengan background engineering? Wow, cara latihan untuk mengasah skill gimana ya Kak? Terima kasih. Gimana ya? Cuma perlu membiasakan diri. Aku belajar cuma dari online, kayak online gitu, Google, baca-baca buku juga online tentang SQL. Tableau aku langsung nge-aplikasikan sendiri, dan untungnya di Tokopedia sama Traveloka aku bisa pakai Tableau full license, jadi aku bisa dapat expose keduanya. Kemudian kalau enggak ya kayak gini, kamu ikut online course kayak di Kilab atau kalian tahu banget, kalian mau itu banget. Karena di situ variabelnya kamu depend di luar function. Jadi berapapun function, materinya bisa buat newbie juga sih. Buat yang nggak ngerti IT sama sekali juga bisa. Ya, ya nggak. Betul sekali, Mas. Makasih loh, Mas. Oke, kita lanjut aja. Mas Andrian Hadinata, Mas mau nanya, data itu biasanya didapat dari mana sih? Mas mau nanya, Mas Kral, data itu biasanya didapat dari mana sih? Thank you. Oke. Wah, ini berarti belum tahu Kaggle nih kayaknya. Mungkin dijelasin sedikit, Mas. Jadi kalau di Kaggle semua data Kaggle itu kayak isinya data publik gitu sih. Dan biasanya data-data tentang corona ini, data film gitu sih misalnya. Data Netflix juga ada, data apapun di sana, data Weather juga ada. Jadi di sana tuh kayak antara saintis, engineer atau analis yang mau ngeselin insight based on data publik. Yep, seperti itu sih. Oke. Dari Farizal Nugraha, kamu nanya nih untuk visualisasi data, lebih rekomendasi pakai Power BI, Tableau, Data Studio, atau Fine Report ya? Oh, biasanya pertimbangan visualisasi data sih. Oke. Kalau mau lebih, aku belum bagus sih. Biasanya aku udah pernah pakai Power BI, Tableau sama Data Studio sih. Dari pengalamanku sih, yang lebih bagus sama lebih mudah pakai Tableau sih. Tapi data studio bisa lebih menang karena cost-nya di situ nol. Kamu cuma perlu Power BI sama Tableau tuh berbeda. Oke, lanjut. Dari Mas Wisnu Yudhistira, halo Carl, saya member baru banget di Didik Lab. Wow, selamat datang di Didik Lab. Baru mulai course R, kira-kira berapa lama waktu untuk biasanya kuasai sampai Python dan SQL-nya juga. Wih, cakep. Wah. Sharing aja mungkin, Mas. Tuh 6 bulan sih. Biar sampai di tahap sekarang. Python bahkan bisa sampai setahun aku bahkan belajar. Ini apa kayak? Mungkin kalau kamu bisa fokus. Fokus. iPhone. Sorry. Apa itu? Sorry. Iya, mungkin ada yang masuk suaranya. Gak apa-apa, Mas. Lanjut aja, Mas. Oke. Kalau biasanya kalau kamu bisa fokus, biasanya ini buat teman-teman yang mahasiswa, ya kamu bisa tiap hari cuma belajar doang ya, bisa sebulan bisa kelas gitu Python sama SQL. Mungkin dalam case basic ya. Kalau kalian mau kembangin sampai ke intermediate atau advance ya, kalian mesti harus bikin satu project
atau ngejam bisa di Kaggle atau di online course kayak di Kilab atau yang Datacamp atau yang lain sih. Itu bisa mengasah dan membuat portfolio sekalian. Oke, betul banget. Apalagi nanti kerjain proyeknya Mas Kal juga, sama yang nanti ada yang part 2 juga ya, Mas. Iya. Thank you. Oke, Mas, bisa kita mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Mas ya? Mengingat jamnya Oke. sudah jam 9.15, coba kita pilihin ya. Oke nih, dari Yuna Novianti, Kak Val, kalau kita udah ambil data di Kaggle, apakah kita masih perlu melakukan cleansing data? Nah, menarik nih. Dan apakah data dari Kaggle kita bisa modifikasi apa yang ingin kita analisis? Oke. Perlu melakukan cleaning data, itu perlu banget. Karena biasanya data yang di Kaggle itu datanya langsung raw doang gitu, roughly gitu. Jadi kamu bisa mesti mungkin nge-pivot dulu atau nge-filter dulu data yang kamu butuhkan, atau mungkin kamu malah di situ yang kayak di suatu dataset itu ada 3 table yang mesti kamu join atau mesti kamu union. Ya itu gunanya buat cleaning data itu sih. Tergantung analisis kalian yang kalian butuhkan seperti apa. Jadi ya table di Kaggle tuh seharusnya malah di cleaning data dulu sih dari case kalian sendiri. Aku bisa nge-slicing misalnya di sebelah. Oke. Oke, ini lanjut ya Mas, dari Mas Tubagus Hadi lagi. Ini cukup menarik sih kalau saya lihat. Learning by doing di tempat kerja yang background-nya bukan IT. Pressure-nya gimana Mas? Apakah bisa fokus kita learning by doing-nya di tengah deadline perusahaan? Oh, ini learning by doing di tempat kerja kayak IT, tapi background kita bukan IT gitu ya? Iya sih. Oke. Dulu aku justru aku malah aku bisa terpacu buat fokus dan pengen bisa. Kok aku kayak mikirnya kok orang lain bisa tapi aku nggak bisa, kenapa ya? Justru hal itu aku malah pengen belajar lebih, mungkin ngeluangin waktu lagi lebih buat belajar apa sih itu IT, SQL, Python, programming, dan modeling data science. Karena di situ artinya bisa buat dan harusnya kamu bisa mencapai itu semua sih meskipun kamu bukan IT. Yang penting waktu sih. Yang penting waktu juga. Kamu mesti bisa memanage antara deadline perusahaan dan achievement yang pengen kamu butuhkan sih. Gitu sih. Oke, 2 pertanyaan lagi ya Mas. Dari Melda Ambarita, Kakak selain program Python, ada program lain Kak yang bisa digunakan untuk membuat data analis? Oh, mungkin ada bahasa lain mungkin ini yang ditanyakan ya. Ya seperti yang kita udah discuss tadi, ada bahasa R juga sih buat bikin data analisis. Ya basicnya sih R itu lebih ke statistik, tapi Python tuh lebih ke engineering. Itu doang sih. Biasanya yang suka Python tuh orang-orang kayak data engineer, dan biasanya yang suka ke R itu data scientist atau data analis. Biasanya penting pengetahuan saya itu sih. Oke. Terakhir ya, Mas. Dari Eviana RS atau Vian, Kak mau tanya kalau misalnya kita bukan dari jurusan TI, yang belajar DA, data analis, tapi kita belajar DA, apakah kita boleh melamar kerja sebagai data analis? Nah, sepengetahuanku sih malah DA di Traveloka itu basicnya anak TI semua. Teknik informatika kan di sini. Betul. Kayak yang sudah bosan untuk ngoding seperti Java dan sama terjun ke SQL, data visual, sama Python yang tergolong lebih mudah dibanding yang mereka pelajarin di kuliah sih malah. Kalau yang aku alamin kayak gitu sih biasanya. Berarti ada peluang untuk bekerja di ini ya,
di bidang data analis, walaupun basicnya Oh iya, TI ya. sorry. Iya, kurang menjawab tadi. Malah mungkin banget sih menurutku malah. Justru lebih bisa sih. Oke, jadi Yep. yang penting confidence saja yang melamar kerja sebagai data analis, walaupun basicnya TI atau IT gitu ya. Oke, Yep. that's it. Mungkin itu untuk sesi tanya jawabnya cukup sampai situ. Selanjutnya kita akan ada informasi-informasi lebih lanjut mengenai DigiLab, tapi bukan saya yang kasih informasinya. Ini ada rekan saya di sini, namanya Kathleen. Halo Kathleen. Halo rekan-rekan DigiLab. Waduh. Sebelumnya aku mau berterima kasih sudah berpartisipasi dalam data mentoring bersama Mas Karl hari ini. Pada sesi mentoring ini, apa yang disampaikan Mas Karl semoga berguna untuk rekan-rekan dalam belajar maupun dalam aplikasi di industri. Nah, aku ingin menyampaikan aja nih untuk rekan-rekan DigiLab, bagi kalian pemegang premium members DigiLab, Project Part 2 bersama Karl Christian sudah bisa rekan-rekan kerjakan di akademi masing-masing mulai besok. Jadi jangan lupa ya guys, besok udah bisa dikerjain Project Part 2-nya Mas Karl. Jadi semangat untuk belajarnya ya. Lalu aku juga ingin menyampaikan bahwa DigiLab sedang mengadakan flash sale 85% untuk yang belum menjadi premium members atau rekan-rekan yang mau juga untuk memperpanjang masa subscription-nya. Jadi nanti terakumulasi dengan otomatis, seperti itu. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal 3 hari lagi hanya sampai dengan 23 Mei 2020 untuk promonya. Dengan menjadi premium members DigiLab, kalian bisa mengerjakan project part 2 besok dan mengikuti event-event DigiLab yang menarik. Jadi aku mau berterima kasih atas perhatiannya rekan-rekan DigiLab. Sampai bertemu di sesi mentoring selanjutnya ya. Selamat belajar. Oke, Kathleen. Terima kasih banget. Mungkin rekan-rekan sekalian di Grab, aku sebelum kita menutup acara ini, aku ingin minta waktu juga untuk rekan-rekan sekalian yang sudah berpartisipasi dari pukul 8 tadi ya untuk mengisi feedback form. Jadi temanku nanti si Kathleen itu akan men-share link feedback formnya. Mungkin Kathleen bisa langsung share aja di sini. Penting sekali rekan-rekan untuk memberikan feedback kepada DigiLab karena kita akan tentu saja kita akan kedepannya akan lebih baik lagi dalam sesi webinar ini. Dan mungkin untuk Mas Kral, terima kasih banyak. Dan banyak sekali rekan-rekan DigiLab ini senang sekali bila bisa berkomunikasi dengan Mas Kral tentunya. Dan hopefully nggak di sini aja Mas, mungkin Mas Kral bisa cantumkan media sosial atau mungkin email, LinkedIn atau apa yang bisa di rekan-rekan di DigiLab Reach ke Mas Karl. Mungkin banyak sekali yang bisa sharing, yang ingin sharing, yang pengen bertanya, pengen diskusi juga mengenai BI, mungkin mengenai data analis, mungkin mengenai Python, projectnya Mas Karl juga. Mungkin bisa. Yep. Oke, sudah ada LinkedIn-nya ya? Jadi rekan-rekan sekalian nanti LinkedIn-nya bisa diakses saja, udah dikasih untuk untuk diakses. Jadi nanti tinggal langsung disapa aja ya Mas ya di LinkedIn ya. Oke. Connect dan apa boleh. Oke. Ya, teman-teman, itu aja dari sesi mentoring kita hari ini. Semoga menambah ilmu dan menambah wawasan juga bagi rekan-rekan sekalian untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau diterapkan dalam kehidupan bekerja juga. Dan overall juga banyak pertanyaan yang sangat menarik dan banyak insight yang bagus dari rekan-rekan sekalian, bisa belajar bersama dalam satu wadah data mentoring ini. Dan juga jangan lupa nantikan kembali sesi data mentoring berikutnya bersama DigiLab. Dan sampai jumpa teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi mentoring berikutnya. Dadah! Bye.